Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Pandin Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG pada hari ini serta prospek besok, kita telah terhubung dengan Islah Bimo Prakoso, analis ekuitas Pandin Sekuritas. Selamat sore, Mas Bimo. Halo, selamat sore Mbak. Oke, Mas Bimo, kita lihat pergerakan IHSG sepanjang hari ini ya. Di sesi 1 menguat 0,3%, kemudian ditutup juga menguat, masih berada di teritori positif. Sektor yang paling berpengaruh untuk perdagangan hari ini apa saja, Mas Bimo? Oke, jadi kalau kita lihat sektor yang berpengaruh pada perdagangan siang hari ini, itu pertama adalah sektor konsumen. Jadi kenapa sektor konsumen? Jadi kalau kita lihat dari siklikal, secara siklus memang sektor konsumen itu kalau mendekati bulan Ramadan, ini akan ada peningkatan, yaitu seiring dengan peningkatan konsumsi. Jadi ini yang menjadi driver. Dan selain konsumen juga sebetulnya kalau dari yang sektor pertambangan, itu juga kita melihat sebetulnya ada potensi juga untuk membawa arah IHSG yang lebih positif, karena memang di sini dari harga itu sudah ada trend of recovery. Jadi itu yang kita lihat kalau dari perdagangan IHSG pada siang hari. Kenapa kemudian sektor konsumen dan juga pertambangan ini yang paling berpengaruh ataupun berpengaruh di indeks kita pada siang hari ini? Apakah mungkin kalau di sektor konsumen karena memang sudah masuk bulan Ramadan atau seperti apa? Oke, jadi kalau dari sektor konsumen ini yang menjadi pengaruh adalah memang sudah memasuki bulan Ramadan. Kalau kita lihat tren secara siklikal, itu kira-kira pada bulan Ramadan ini tingkat konsumsi masyarakat akan naik 30%. Makanya dengan kenaikan 30% ini harapannya bisa menjadi booster untuk mereka punya kinerja. Dan kalau ditambah lagi juga sebetulnya kan ada potensi bahwa Indonesia tidak lagi membolehkan kita untuk melakukan mudik. Nah, gara-gara mudik ini diperbolehkan, sebetulnya ini ada potensi juga untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Akhirnya yang menjadi perubahan behavior itu adalah biasanya orang-orang akan jadi kumpul dengan keluarga di tempat masing-masing, ya akhirnya tingkat konsumsi di daerah masing-masing itu akan meningkat secara merata. Makanya di sini kita lihat konsumsi ini untuk menjadi driver. Lalu kalau yang kedua di sini dari pertambangan, itu kita lihat sebetulnya positifnya adalah dari dividen itu juga kita lihat sebetulnya nilainya juga tinggi sekali, walaupun sebetulnya harganya udah naik ya, jadi yieldnya juga nggak ikut naik kan. Tapi sebetulnya secara overall ekonomi sedang menunjukkan arah yaitu recovery. Karena arahnya itu recovery, beberapa indikator makroekonomi itu juga menunjukkan hal yang positif. Makanya sektor komoditas pertambangan itu kan utamanya buat energi. Karena energi ini juga ada potensi naik, makanya dampaknya ke sektor pertambangan ini adalah kenaikan juga untuk kinerjanya. Makanya kalau kita lihat harga itu batubara juga contohnya itu slowly itu juga secara gradual udah mulai naik. Oke. Untuk konsumen, Mas Bimo, Anda kan tadi mengatakan bahwa adanya pelarangan mudik dan lain sebagainya, begitu. Bagaimana dengan mungkin ya kita katakan daya beli seperti itu? Apakah bisa dibilang bahwa daya beli kita sudah mulai pulih atau seperti apa? Kalau kita lihat daya beli sebetulnya itu sudah sedikit mulai pulih. Jadi kita lihatnya dari mana? Kalau daya beli itu dari IKK, yaitu indeks kepercayaan konsumen itu sudah sedikit perlahan-lahan meningkat. Karena IKK-nya ini meningkat, ini juga harapannya bisa membantu kinerja dari sektor konsumsi. Karena kalau kita lihat IKK kemarin ya Indonesia waktu beberapa bulan lalu itu menurunnya memang dalam sekali karena efek pandemi. Jadi ini sebetulnya sudah menunjukkan tanda-tanda yang bagus dari IKK, indeks kepercayaan konsumen dari dalam negeri. Rekomendasi beli saham untuk konsumsi, Mas Bimo? Oke, jadi kalau sektor konsumsi di sini kita lebih melihat yang memang core-nya pada konsumsi. Contohnya dari ICBP instead of INDF. Karena kalau INDF itu kan juga sebetulnya masih ada beberapa sektor perkebunan. Tapi kalau ICBP ini kita lihat barangnya itu masih barang-barang staple goods dan juga secara harga itu juga sebetulnya masih cukup menarik. Di sini kita punya target harga di 11.000 untuk ICBP, jadi memang upside-nya cukup tinggi sebetulnya dari ICBP. Lalu yang kedua juga kita bisa melihat UNVR. Jadi UNVR ini juga kita melihat menarik dengan kita punya target harga di 7.500 dan ini kan ke barang kebutuhan dasar. Harapannya lebaran yang tahun ini sudah jauh berbeda dari lebaran di tahun lalu yang dimana indeks kepercayaan konsumen itu menurun cukup dalam, tapi indeks kepercayaan konsumen kita ini tesisnya sudah mulai naik. Maka ini yang kita lihat dari sektor konsumen seperti itu rekomendasinya.
Ya, investor dapat mencermati saham ICBP dan juga UNVR untuk saham konsumsi. Bagaimana dengan rekomendasi Anda untuk saham tambang, emiten tambang? Seperti apa, Mas Bimo? Untuk sektor pertambangan yang kita bisa sarankan di sini adalah ITMG. Kenapa ITMG? Pertama, ITMG ini selain dividennya itu tetap stabil ya, yaitu DPO-nya ada di angka 90%. Dan secara bisnis juga ITMG itu kan mengekspor batubara yang kalori tinggi. Jadi umumnya batubara yang kalori tinggi ini lebih tinggi demand-nya ketika ekonomi ini sedang mengarah ke siklus yang recovery. Makanya di sini juga energi akan meningkat. Instead of Adaro atau PDPA itu juga sebetulnya ya memang siap Adaro dan PDPA juga kita masih rekomendasinya baik. Hanya kita lebih optimis ke ITMG karena dominasi ekspor, dan juga kalau kita lihat dari keadaan global karena kita berpikir ekspor ya, itu banyak rilis data makroekonomi yang mengindikasikan realisasinya itu lebih tinggi daripada proyeksi. Jadi ini sebetulnya yang ada yang namanya surprise positif dari pasar. Jadi itu yang kita lihat dari sektor pertambangan dan global. Itu konsumen dan juga pertambangan. Bagaimana dengan sektor properti dan juga perbankan nih, Mas Bimo, jelang rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia? Oke, jadi kalau kita lihat rapat Dewan Gubernur Indonesia, kalau sektor perbankan itu juga kita masih optimis ya, karena sektor perbankan itu kan bisnis secara overall, jadi kita harus melihat dari faktor makroekonomi, dan dari makroekonomi kita juga sebetulnya arahnya masih positif. Otomatis di sini kita lihat tren NPL ini juga sudah sedikit-sedikit berkurang. NPL salah satunya di sektor properti itu juga sudah sedikit menurun. Kemarin NPL properti yang paling tinggi itu adalah bulan Juni tahun lalu, dan sekarang udah sedikit-sedikit turun. Ini yang sebetulnya bisa menjadi katalis positif buat sektor perbankan. Ditambah kalau kita lihat marketing sales beberapa emiten besar, Ciputra, BSDE itu ternyata melebihi target. Dan yang surprisingly contohnya adalah Sumarekon, itu juga punya proyek di Bogor, itu udah sampai setengah dari mereka punya target tahun 2021, yang ternyata memang demand properti itu masih cukup kuat untuk pasar yang memang menengah, yaitu yang rumahnya 1 miliar sampai harga 2 miliar, itu kan tipikalnya adalah first home buyer, dan itu kita lihat demand-nya kuat. Makanya kita melihat untuk sektor properti itu bagus. Kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini bergerak di zona hijau ya, atau di zona positif. Bagaimana dengan peluang penguatan IHSG pada besok hari, Mas Bimo? Oke, jadi untuk esok hari juga kita di sini masih melihat adanya peluang penguatan dari IHSG. Karena kenapa? Karena pertama, untuk yang rapat Dewan Gubernur ini, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini, pasar memproyeksikan sebetulnya suku bunga kita akan ditahan. Itu ekspektasinya. Kenapa suku bunga ini perlu untuk ditahan? Karena pertama, kalau suku bunga diturunkan, ini kita akan ada ancaman yang namanya taperless tantrum. Tantrumnya aja belum di-tap, tapi capital outflow udah cukup tinggi. Makanya di sini kita lihat suku bunga most likely akan ditahan. Dan suku bunga juga tidak akan dinaikkan. Tentu ini kan juga menjadi kontra dari kita punya recovery. Makanya pasar menyambut positif dari arah-arah kebijakan ini. Kedua juga pasar menyambut positif dari sisi global, yaitu bahwa ekonomi recovery itu lebih bagus daripada ekspektasi. Pertama, dari US data-datanya juga di atas proyeksi, di Eropa juga di atas proyeksi, proses vaksinasi juga ini sudah menunjukkan arah yang positif. UK kemarin sedikit ada kendala di AstraZeneca, tapi sekarang UK udah nambah vaksinnya itu di Moderna, jadi ini bisa memberi katalis positif dari global dan dari domestik juga. Ini kita lihat ada arah yang positif. Mas Bimo, bagaimana kemudian kalau suku bunga diputuskan akan diturunkan? Seperti apa kemudian dampak negatifnya ke pasar kita? Sebetulnya kalau suku bunga diturunkan, itu dampak negatifnya lebih ke kapital secara global. Jadi kapital secara global ini kita sedang ada yang namanya taperless tantrum. Jadi bedanya dengan taper tantrum yang dulu adalah, dulu memang the Fed itu mengadakan yang namanya tapering off. Jadi tapering off, suku bunga moneternya itu nggak se-relax dulu, otomatis di sini kan kapital di US akan lebih menarik yield-nya. Makanya banyak dana yang lari ke US lagi. Tapi sekarang sebetulnya belum ada indikasi bahwa The Fed akan menaikkan mereka punya suku bunga. Tapi pasar sudah mengekspektasikan sendiri bahwa suku bunga di US itu akan naik. Sehingga di sini ada ekspektasi yield di sana lebih menarik ke depannya. Makanya capital outflow di negara-negara berkembang
itu semakin meningkat. Jadi yang diharapkan dengan kita punya suku bunga ditahan, at least itu bisa menjadi faktor yang bisa dilihat oleh investor global itu atraktif untuk tetap menempatkan dananya di Indonesia. Terakhir Mas Bimo, Anda kan mengatakan bahwa untuk pada besok hari IHSG mungkin masih berpeluang untuk menguat seperti itu. Seperti apa kemudian rekomendasi Anda bagi para investor? Oke, jadi karena besok kita juga melihat tesisnya menguat, rekomendasi untuk investor adalah untuk jangka pendek, di sini kita bisa melihat sektor-sektor konsumsi seperti ICBP dan UNVR, seperti yang tadi sudah dibilang. Untuk batu bara juga ini juga bisa menjadi pilihan, kita melihat di sini ITMG menarik. Dan untuk jangka panjang, sebetulnya kita melihat sektor properti itu juga masih menarik. Dari harga itu masih dikatakan sedikit under value, contohnya adalah ada BSD, ada CTRA, itu juga kita masih merekomendasikan beli untuk saham-saham tersebut karena pemilihan produknya yang tepat. Jadi di situ kita lihat based on produknya. Oke, investor dapat mencermati sektor konsumsi dan juga batu bara, sementara untuk jangka panjang masih bisa mencermati emiten properti seperti itu. Mas Bimo Prakoso, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market.